Listrik prabayar atau yang biasa disebut dengan listrik pintar kini semakin marak digunakan masyarakat. Kelebihannya terletak pada kondisi di mana penghuni bisa mengendalikan sendiri pemakaian listriknya. Sistemnya dibuat seperti membeli pulsa prabayar telepon genggam agar dapat memudahkan pengguna. Kelebihan lain dari listrik prabayar ini, pemilik rumah tidak perlu khawatir akan biaya keterlambatan yang menghantui. Kemudian, pengguna tidak perlu cemas terkait harga voucher. Sebab harga bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pemilik rumah. Berikut daya listriknya. Mulai dari Rp20.000 sampai Rp2.000.000. Namun, di balik kelebihan listrik prabayar ada sejumlah kekurangan yang memicu pemborosan. Adalah salah satunya biaya tambahan yang dikenakan kepada konsumen. Misalnya biaya administrasi bank sebesar Rp2.500. Biaya ini dibebankan di luar dari harga voucher. Ada pula biaya pajak penerangan jalan, PPJ, yang besarnya maksimal 10% sesuai pemerintah daerah masing-masing pelanggan. Jika voucher listrik yang dibeli Rp100.000, maka biaya PPJ adalah Rp2.344.000. Contoh untuk kawasan Jakarta Selatan. Biaya ini akan terhitung dalam voucher. Di samping itu terdapat juga tambahan potongan bea materai untuk pembelian pulsa listrik di atas Rp300.000. Akibatnya, jumlah KWH yang didapat konsumen akan semakin kecil dibandingkan nominal uang yang dibayar. Untuk daya listrik di rumah sederhana sebesar 1.300 EVA, setidaknya dibutuhkan dana rata-rata Rp400.000 per bulan untuk memenuhi kebutuhan listrik, dengan catatan, menggunakan AC. Biaya bulanan yang dinilai cukup besar dan bisa terus membengkak apabila tidak dikontrol dengan baik. Lantas, bagaimana cara agar biaya pulsa listrik Rp400.000 tadi bisa ditekan sampai Rp250.000? 1. Pasang lampu LED. Bukan rahasia umum lagi bahwasanya penggunaan lampu LED mampu meminimalisir ongkos pulsa listrik yang cukup besar. Lampu jenis ini mempunyai keunggulan lebih hemat energi, lebih terang, tidak panas, menghasilkan warna benda yang natural, dan lebih tahan lama. Hanya dengan daya listrik rendah, lampu LED mengeluarkan cahaya lebih terang setara lampu biasa berdaya listrik lebih besar. Untuk kamar mandi atau kamar tidur minimalis, lampu LED berdaya 3 watt saja dirasa sudah optimal. 2. Banyak bukaan di rumah. Akhir-akhir ini cuaca di Indonesia tengah tak menentu. Di malam hari terasa panas, sementara hujan kerap turun di siang hingga sore hari. Hal inilah yang menyebabkan penggunaan AC saat tidur menjadi lebih sering dari biasanya. Tak pelak, pulsa listrik Rp100.000 yang semula bisa bertahan lebih dari seminggu, kini tak sampai seminggu. Demi menyiasatinya, berilah banyak bukaan alias ventilasi di ruang dalam rumah. Jika penempatannya tepat, maka pemilik rumah sudah tidak perlu lagi menggunakan peralatan elektronik guna menyingkirkan hawa panas. Untuk menghindari nyamuk, pasang kasa nyamuk di setiap jendela dan pintu. 3. Jangan sering gunakan mesin cuci. Sebaiknya, pakailah mesin cuci saat harus mencuci pakaian yang benar-benar kotor atau jumlahnya sangat banyak. Sedangkan saat cucian hanya beberapa potong pakaian saja, alangkah lebih efisien jika mencuci dengan tangan sendiri. 4. Bijak gunakan wastafel dapur. Selain itu, bijaklah dalam menggunakan wastafel di dapur. Cucilah piring di wastafel saat peralatan makan kotor sudah menumpuk. Dengan demikian, pengeluaran air yang berkesinambungan dengan penghematan listrik bisa berjalan secara maksimal.